Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu. Baik, untuk pelajaran multimedia kelas 9 kita akan belajar tentang HTML. Apa sih itu HTML? HTML adalah Hypertext Markup Language. Ya. Jadi dia adalah bahasa pemrograman dari WWW yang digunakan untuk menyusun dan membentuk dokumen agar dapat ditampilkan pada program browser, ya. Jadi program browser itu ada banyak sekali, seperti yang kita sering pakai itu Google Chrome atau Mozilla, Opera Mini, Yosemite atau Internet Explorer. Ya, kita akan membuat sebuah homepage atau halaman internet menggunakan HTML, ya. Jadi semua yang ada di di program browser untuk pencarian itu bisa kita pakai menggunakan HTML. Ya. Fungsi dari HTML sendiri adalah membentuk tata letak dokumen, menyatukan jenis huruf, gambar, dan dokumen lainnya. Yang kedua, menentukan hubungan ke dokumen lain. HTML merupakan suatu bahasa komputer yang termasuk kategori SGML, Standard Generalized Markup Language, di mana bentuknya merupakan file standar ASCII yang berisi kode-kode untuk mengatur dokumen. Ya, jadi HTML itu isinya itu cuma tulisan-tulisan. Tapi dari tulisan tersebut kita bisa membuat sebuah gambar, bisa menyatukan sebuah atau menghubungkan sebuah homepage atau video. Itu adalah HTML. Untuk lanjutannya ada beberapa kalangan menyatakan keberatan jika HTML dianggap bahasa pemrograman karena struktur yang dimilikinya terlalu sederhana. Kenapa? Karena ya kalau kita cuma ngetik, kita bisa langsung tampil di program itu pencarian yang tadi browser, ada Google Chrome, nanti akan kita praktekkan. HTML tidak memiliki struktur pemrograman yang umum ada pada sebuah bahasa pemrograman standar, misal tidak adanya struktur wrapping. HTML lebih menspesifikasi isi atau konten suatu halaman web. Hypertext menunjukkan fakta bahwa halaman web lebih tepatnya berupa teks yang dapat memuat multimedia dan melakukan link dengan atau tanpa lompatan, ya. Jadi dari sini hypertext ini HTML kita bisa tahu bahwa isi dari sebuah web itu cuma tulisan-tulisan, tapi dapat memuat sebuah multimedia, ya. Dari tulisan tersebut kita bisa membuat foto, kita bisa memasukkan video, kita bisa memasukkan menghubungkan sebuah alamat atau link. Markup menunjukkan fakta bahwa bekerja pada kebanyakan teks dengan simbol-simbol spasial atau tag yang mengidentifikasi struktur dan tipe dokumen. Ya, jadi di markup ini ada fakta bahwa setiap tag itu untuk memberitahu bahwa itu sebuah apa yang kita ingin. Misalnya ini tag gambar. Tag gambar itu sama dengan atau ini buka kurung IMG SRC sama dengan. Nah, untuk memasukkan gambar itu ada tag IMG SRC. Nanti lanjutannya kita akan praktekkan. Di sini ada perkembangan HTML. HTML1 itu ditemukan pada tahun 1989 oleh Bernard-Lee. Sangat dasar, integritas terbatas pada multimedia. Pada tahun 93, Mosaic menambahkan beberapa fitur baru atau integrasi image. HTML2 itu ditemukan tahun 1994. Lembaga resmi HTML adalah World Wide Consortium atau W3C yang bekerja sama dengan Internet Engineering Task Force mencoba untuk membuat standar kode-kode HTML dan menambah fitur-fitur lainnya.
Tapi kenyataannya hingga tahun 1994 sampai 1996, Netscape dan Microsoft dengan IE seringkali juga telah mengembangkan berbagai tag atau perluasan bagi HTML. HTML 3.2 ditemukan 1996 menyatukan ke dalam standar tunggal tetapi tidak mengarah ke teknologi yang lebih baru seperti Java, Applet, dan video streaming. HTML 4 1997 usaha standarisasi menunjukkan ke fitur di luar peta HTML tetapi tidak menunjuk ke suatu vendor. XHTML 1.0 itu dimodifikasi untuk menyesuaikan diri ke standar XML. Jadi kita ini udah ikutnya XHTML. Struktur HTML. HTML menetapkan suatu set atau aturan berupa tag. Nih, tag dimulai dari buka kurung sampai tutup kurung. Ya, itu namanya tag. Yang mengenalkan dan tipe isi konten. Jadi tiap tag itu mengisi contohnya ini IMG SRC yang tadi Bapak bilang. Dimulai dari IMG kurang dari IMG SRC sama dengan petik 2 gambar titik gif slash lebih dari. Jadi ini satu tag tersendiri ya untuk mengisi gambar. Tag berpasangan dengan tanda permulaan dan akhiran. Contohnya ini, kita akan membuat judul, title buka kurung, judul HTML. Untuk menutupnya lagi ditulis sama, cuman ada ditambahin slash sama seperti ini ya. Cuman ini ditulis dua-duanya. Tag merupakan kode atau simbol yang digunakan untuk meletakkan perintah HTML. Sebagian besar kode HTML terletak di antara tag kontainer, yaitu diawali dengan nama tag dan diakhiri dengan nama tag juga tapi dikasih slash. Ya, ini maaf tulisannya kurang. Harusnya ini. Ini nama tag, diakhiri juga dengan nama tag tapi dikasih slash. Ya. Nih, latihan. Kita akan membuat sebuah homepage di sini. Judul latihan HTML. Bodinya selamat belajar HTML. Oke, Bapak akan mencoba menuliskan latihannya ini. Ya, jadi untuk membuat HTML yang diperlukan adalah tadi mana? Yang perlu diperlukan adalah program ini membuat dokumen yang diperlukan cukup satu notepad. Kita akan membuka notepad. Dan untuk membukanya itu kita menggunakan Internet Explorer atau Google Chrome. Oke. Di sini kita akan mempraktekkan yang ini ya. Atau kita bisa langsung copy. Nanti akan tampil seperti apa. Oke. Sekarang biar memudahkan, kita akan membuat sebuah folder dulu. New folder. Di sini folder latihan HTML ya. Kalau sudah, kita akan meng-save yang ini ke sini biar semua latihan HTML kita taruh sini. Kita save dengan nama, klik file, save as. Dengan nama latihan 1. Ingat, kalau kita akan membentuk sebuah HTML, jangan lupa titik HTML. Setelah selesai di sini, save type-nya jangan lupa diganti juga alt file. Maaf, ini latihan HTML. Kita klik save. Kita buka. Akan tampil apa? Google Chrome. Selamat belajar HTML. Mari kita bedah satu-satu. Body. Jadi
Jadi ini semua namanya homepage ya. Homepage dari Notepad ini semuanya. HTML ini homepage-nya. Judul, title, judul latihan HTML. Ini akan berada di posisi ini. Judul latihan HTML. Sedangkan bodinya itu selamat belajar HTML. Ya, kalau Bapak buka ini WhatsApp, ini judulnya WhatsApp, ini isinya ini. Ya. Kita bisa melihat dengan menggunakan Ctrl Alt I. Ctrl Alt I. Kok enggak? Ctrl Shift I di sini. Nah, di sini ada kepala, ada badan. Isinya cuman tulisan-tulisan. Sama seperti ini. Ini sebagai dasarnya dulu. Jika kita akan mengganti ini, kita tinggal yang diganti di sininya. Assalamualaikum. Ya. Apa kabar? Kan lihat di sini Bapak ada mengenterkan ya. Apa yang akan terjadi di sini? Bapak save dulu. Setelah save, Bapak refresh. Tulisan yang harusnya enter di sini itu lurus sebelah atau akan meneruskan ke kanan terus. Karena ini semua body akan membacanya itu dia itu harus ada batasan, harus ada tanda enter itu apa, batasan itu apa. Nanti akan dilanjutin di minggu depan. Ya. Kalau ada yang mau ditanya bisa lewat Classroom ataupun WA. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.